Karena kadang-kadang ya saya bukan mengkritisi kaum saya ya Paul ya, kadang-kadang kita tuh pengen minta dimengerti, justru memanfaatkan quote unquote stereotip itu. Kita harus humble juga, gue nggak ngerti industri ini, ya kan gue sebelumnya dari industri apa gitu, jangan jangan merasa bahwa oh gue udah bisa kok di industri sebelumnya, di sini pasti bisa, belum tentu gitu. Walaupun sekarang masih ada perdebatan ya apakah multitasking itu sesuatu yang bagus atau tidak. Tapi saya merasa bahwa di dunia kerja multitasking itu sesuatu yang sampai saat ini saya pahami itu baik gitu ya. Nah kita sebagai seorang woman leader itu punya kemampuan multitasking yang lebih menurut saya dibanding dengan kaumnya Paul nih. Halo semuanya, selamat datang di Digitalk edisi Desember kali ini. Nah, dalam rangka menyambut Hari Ibu Nasional Indonesia, kita hari ini kedatangan special guest yang juga punya ada kaitannya dengan tema Hari Ibu Nasional kali ini. Siapakah dia? Yaitu adalah Ibu Rina Apriana. Yeay! Rina Apriana ini adalah seorang female leadership di Indonesia yang jumlahnya nggak begitu banyak, tetapi yang lebih hebat lagi adalah seorang female leadership di bidang teknologi. Beliau adalah CEO dari Astra Pay. Halo. Rina, thank you banget ya untuk datang kali ini ya. Sama-sama Paul, thank you juga udah diundang. Nih, untuk teman-teman nanti bakal excited banget deh. Karena Rina ini memiliki karir yang sangat extraordinary, di mana dia melewati banyak banget bidang dan industri sehingga akhirnya dia dipercaya menjadi CEO suatu perusahaan digital di Indonesia yaitu Astra Pay. Rina, boleh nggak memperkenalkan diri dulu sama cerita sedikit mengenai background dari karir daripada Rina sehingga bisa mencapai posisi seorang female leadership extraordinary di Indonesia ini. Oke, thanks Paul. Thanks juga buat teman-teman ya udah mau dengerin gitu ya nanti dongeng kita sepanjang acara ini gitu ya. Mungkin kenalan dulu. Ini akan panjang ya, jadi siap-siap ya Paul. Silakan dikat aja kalau kepanjangan justru gitu kita ya. bakal tertarik, kita pengen denger. Pengen denger ya, pengen karena denger. masa kerja saya tuh udah lumayan panjang di Astra Group ya. Saya 21 tahun lebih. Wow. Kalau background ya, kalau background sekolah, nah ini lebih aneh lagi gitu, lebih ajaib lagi. Jadi nanti jangan kaget kalau karir saya itu agak ada yang, oh kok gitu ya, gitu ya. Saya ini lulusan IPB. Oke, IPB, oke. IPB kemudian sekarang ke digital gitu ya, jauh banget gitu kan. Saya S1-nya teknologi industri, S2-nya saya di master ya, ngambil master di IPB juga, tapi spesialisasi saya adalah strategic management. Nah itu nanti yang mewarnai karir saya tuh sepanjang saya di Astra. Pantesan gitu ya. selalu berkecimpung mengenai strategi, jago di bidang gitu strategi. ya, Oke, ngerti sekarang. Gitu Oke. ya. Nah, tapi karir saya pertama di Astra, kamu tebak dong. Nah ini jangan nebaknya tuh biasa-biasa aja, harus yang luar biasa gitu. Kalau mungkin di HC kah, di HR? Kamu bisa nebak. Ya karir saya berawal dari HC. Jadi saya human capital awalnya, kemudian di Astra kita ada kesempatan untuk muter-muter ya. Jadi kalau ngomong karir saya pernah di human capital, saya pernah bener banget di corporate planning, saya pernah pegang business development, kemudian saya juga pernah pegang syariah gitu ya, lebih berwarna lagi ya. Nah memang 6 tahun terakhir barulah saya memulai karir di dunia digital company. Kira-kira gitu secara singkat gitu ya. Jadi 6 tahun yang lalu lah saya memulai karir saya di dunia digital, kira-kira seperti itu Paul. Nah untuk teman-teman yang bingung kok saya bisa tahu mengenai HC, karena waktu itu pernah ngobrol, Rina pernah cerita kalau dia tuh punya background di human capital, di human resource. Nah bagi saya itu agak mengagetkan juga karena saya mikir ya Rina kan berkecimpungnya di finance, di teknologi. Ternyata backgroundnya di human capital. Nah buat temen-temen nih yang sekolahnya beda banget. Iya beda banget. Bukan teknologi. Bukan teknologi, tanaman, pertanian. gitu ya. Berkecimpung malah kerjaan pertamanya lebih di human resource. Human resource. Ternyata bisa menjadi digital CEO di perusahaan digital. Gitu ya. Jadi semangat ya buat semuanya gitu ya. Inspiratif kan? Inspiratif kan. Nah Rin bisa cerita nggak mungkin apa yang bisa membuat orang itu melihat, oh ya kita mau minta Rina menjadi memimpin perusahaan digital. Nah, apa sih yang mereka lihat dari sesosok Rina Apriana ini? Iya, oke. Kalau saya kilas balik dikit ya, yang tadi saya cerita bahwa kurang lebih tahun 2018 itu adalah awal karir saya sebagai seorang
bekerja di dunia digital. Sebelumnya itu konvensional ya, saya memang dari multi finance tapi konvensional. Nah waktu itu memang dimulailah mungkin 6-10 tahun lalu itu kan baru mulai banyak ya company-company digital di Indonesia, termasuk Astra. Waktu itu Astra memulai dengan membangun beberapa digital company. Nah memang ada salah satu digital company waktu itu yang terkait dengan background saya sebelumnya, yaitu di multi finance adalah fintech, peer-to-peer lending gitu. Nah memang secara project dan sebagainya saya terlibat. Nah kalau tadi menjawab pertanyaan Paul, apa sih yang dilihat gitu ya, kenapa saya gitu ya seorang Rina? Ya mungkin secara praktis gini, kalau menurut saya kan basicnya company apapun itu sama aja sebetulnya. Cuma begitu ngomong digital, orang udah kebayang bahwa oh ini lebih dinamis gitu pasti ya, lebih cepat gitu ya, lebih dinamis, lebih cepat, lebih lebih harus memperhatikan konsumen dan sebagainya. Walaupun saya nggak bilang di company tradisional itu tidak terjadi gitu. Nah mungkin hal-hal itu yang dilihat bahwa karena kalau saya selama ini memang merepresentasikan diri bahwa saya cukup dinamis gitu. Dengan terbukti tadi karir saya pindah-pindah gitu ya. Jadi di HC saya pernah gitu, di bisnis pernah gitu. Jadi ngelihat kedinamisan itu atau ke-versatile itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan. Oh kira-kira bisa nih kalau coba diput ngelit sebuah company digital. Mungkin itu ya, tapi mungkin nanti tepatnya bisa tanya atasan saya ya Paul. Rin, bisa nggak diceritakan mengenai apa sih pandangan dari Rina sendiri, perbedaan leadership daripada female atau male itu seperti apa? Ini bukan untuk kita mendikotomi ya bahwa kayak ini buruk, ini enggak, tapi kan memang female sama male itu kan diciptakan dengan kemampuan berbeda, dengan cara berpikir berbeda. Bahkan waktu itu ada anekdot mengenai tentang ketika krisis ekonomi. Kalau misalnya kita ngomong tentang Lehman Brothers, mungkin kalau bukan Lehman Brothers, mungkin kalau Lehman Sisters ini nggak jadi terjadi. Karena Lehman Sisters kan mungkin lebih mikirin secara resiko daripada Lehman Brothers, mungkin seperti itu. Nah, kalau dari Rina sendiri, female leadership itu yang membuat beda tuh apa gitu? Ya. Ini menarik ya Paul ya. Jadi setelah saya alami gitu ya, saya juga ini apa sih bedanya saya dengan teman-teman saya yang lain gitu ya. Mungkin saya bisa note beberapa hal. Yang nomor satu adalah mungkin ini bisa, walaupun sekarang masih ada perdebatan ya, apakah multitasking itu sesuatu yang bagus atau tidak. Tapi saya merasa bahwa di dunia kerja, multitasking itu sesuatu yang sampai saat ini saya pahami itu baik gitu ya. Nah, kita sebagai seorang woman leader itu punya kemampuan multitasking yang lebih menurut saya dibanding dengan kaumnya Paul nih. Itu setuju. Bener nggak? Itu setuju ya, banget. Kan kita ya sambil make up di rumah ya bisa tuh sambil call gitu ya, atau sambil apa gitu. Banyak hal yang kita bisa lakukan bersamaan gitu ya. Di dunia kerja juga di kantor gitu kita juga bisa tuh sambil meeting tapi masih bisa ngecek tuh tadi anak yang itu tadi udah sampai mana ya dia dan seterusnya gitu. Dan kemampuan itu menurut saya sering kali dibutuhkan kalau kita sudah di level leader ya. Betul ya Paul ya, itu yang pertama gitu. Yang kedua kan orang selalu gini, pakai pikiran atau pakai perasaan gitu ya. Ya kan selalu ada stereotip bahwa oh kalau cowok lebih pakai pikiran gitu, kalau cowok lebih pakai perasaan. Menurut saya ini juga ada plus minusnya buat cewek, terutama yang woman leader ya, bahwa dia lebih balance biasanya. Itu saya juga setuju. Betul bahwa dia pakai pemikiran, tapi empatinya juga jalan. Nah, sometimes itu bisa menemukan solusi-solusi yang lebih balance, gitu ya. Kalau saya kasih contoh misalnya ya. Karena kita di dunia digital ya. Jadi kalau anak-anak ngomongin UI UX gitu ya. Kalau cowok tuh suka, Bu, tapi kan kalau menurut riset begini gitu ya. Jadi langsung sangat riset data. Gitu, data. Tapi saya bilang, tapi kan kita harusnya intuitif. Iya kan, yang namanya masukannya customer, ya jangan langsung ditolak bahwa risetnya tidak menunjukkan itu, tapi diterima dulu. Iya kan, tapi nanti tinggal kamu main statistik. Kalau banyak yang minta begitu, berarti bener dong. Nah itu balancing itu yang sampai buat saya di cewek itu lebih ada, bener nggak Paul? Bener banget. Bener banget ya, kalau cowok kan risetnya gini loh. Bener banget. Gitu ya, nah kalau kita lebih ngebalance, intuisinya atau intuitifnya seperti apa. Gitu ya, itu yang kedua. Mungkin yang ketiga adalah, ya mungkin tadi kembali wanita ini punya peran banyak ya. Punya peran banyak. Yang ketiga adalah bahwa kita ini lebih, bukan lebih suka ngurusin detail ya, tapi secara naluriah itu yang detail itu ketangkep gitu.
yang lebih detail itu ketangkep gitu. Ya memang apa namanya nggak selalu bahwa oh harus yang menuju ke detail, enggak gitu. Tapi strategiknya dapet, tapi yang detail-detail itu juga oh ininya kan harusnya nanti begini begitu ya gitu. Nah itu lebih ada gitu menurut saya menjadi apa salah tiga kekuatan apa woman leader dibanding yang lain gitu. Ya mudah-mudahan menerima ya. Aku menerima banget. Nah, jadi buat teman-teman audiens, jadi bisa melihat ya bahwa kalau kita melihat cara leadership daripada pria sama wanita itu sebenarnya saling mendukung, Ya, ya. Dan itu bisa memperkuat. Mungkin kalau ini bukan kita men-stereotype bahwa yang pria lebih kayak gini, wanita lebih kayak gini. Memang paling baik itu kalau kita bisa ngebalance semuanya betul. kan. Nah, memang tapi kadang-kadang di dunia yang majority pria, di mana masculinity itu sangat dipush, sehingga ada toxic masculinity dan lain-lain. Kita juga membutuhkan sosok female leadership untuk bisa ngelihat ini yang berbeda loh. Makanya kenapa kan komplementerinya. Nah, ini buat teman-teman mungkin ada yang menarik lagi nih. Ya. Ada sesuatu yang menarik adalah mengenai Astra Pay. Ada satu hal yang menarik nih, mungkin buat audiens pada nggak tahu. Astra Pay ini adalah benar-benar satu company yang majority daripada leadernya adalah wanita. CEO-nya. Terus CMO-nya Reni Futsiyama, ya kan? Leader juga. Iya, CFO-nya Herlin Agustina, female leader lagi. Satu-satunya yang enggak female leader, Arthur, CTO-nya. CTO-nya Arthur Purnama. Iya. Nah, pusing nggak dia ya? Pusing atau bahagia? Pusing atau bahagia, betul, diperhatiin gitu ya. Nah, gimana kan tadi baru bicara Rina juga baru kepilih sebagai Most Extraordinary Women Business Leader nih. Sebagai business leader, sebagai contoh, example business leader wanita di Indonesia. Apa yang Rina lakukan di Astra Pay untuk terus bisa mengembangkan leadership ke depannya? Tentu saja juga melihat bagaimana female leadership ke depannya lebih dikembangkan, itu apa yang dilakukan di Astra Pay? Ya. Sebetulnya ini coincidentally ya Paul ya, jadi apa namanya kita juga nggak dari awal by design gitu, enggak gitu. Oh ini nggak direncanakan dari awal? Nggak direncanakan, tapi memang mungkin woman leader ini tadi punya sesuatu yang bisa sampai ke posisi itu gitu ya. Nah kalau kita bicara ke depannya seperti apa? Sebetulnya di level di level di bawahnya si level pun sekarang mungkin posisinya udah 50-50 ya. Kalau tadi kan kalau data kan menunjukkan lebih sedikit ya sebetulnya di dunia tech. Dunia tech gitu ya. Oh jauh lebih sedikit. Jauh lebih sedikit kan. Nah tapi di Astra Pay sendiri udah 50-50 gitu. Sebetulnya again ini coincidentally gitu. Bukan yang oh kita harus memenuhi target 50 jadi dipilih lah gitu. Sebetulnya enggak. Cuma memang kita di Astra Pay ini satu ya rasanya keberuntungan kita ada di lingkungan Astra ya. Dari awal saya masuk ya sebagai leader di Astra itu tidak pernah ada itu tadi ya stereotip atau apa gitu, semua memang berdasarkan kompetensi sebetulnya, capability. Nah kita di Astra Pay juga menganut itu gitu. Jadi kalau misalnya mau diskusi mau apa gitu kita tidak ada kayak stereotip gender gitu. Wah udahlah ribet lah kalau sama si ini mah misalnya gitu karena dia cewek, nggak ada begitu. Jadi itu tadi setuju banget tadi yang dibahas Paul sebelumnya adalah kita complementary. Benar bahwa begitu kita taruh di atas meja gitu satu masalah yang cowok-cowok kan risetnya begini, ini tinjauannya begini. Setuju gitu, kita juga harus gunakan riset itu. Tapi sebentar, kita kan berhubungan dengan manusia, misalnya gitu ya, karena customer kita kan begini, customer kita kan misalnya level ini, nggak mungkin mereka nggak ngerti kalau kamu putnya begini gitu. Nah itu saling komplementari. Nah disitulah jadi tumbuh tuh, jadi leader-leader cewek ini juga dapat tempat lah gitu ya, yang sama gitu dengan teman-teman yang laki-laki gitu. Kira-kira seperti itu yang kita bangun di Astra Pay gitu. Nah Rit, bisa nggak kasih sedikit nasihat untuk female-female yang aspire nih atau inspired by Rina juga gitu, tapi aspire juga mau jadi female leadership ke depannya gitu. Nah bisa kasih tahu nggak dalam menghadapi tantangan yang ada di dunia kerja, kan nggak semua tempat mungkin seperti Astra ya. Nah memang di Astra itu saya akui banget, nah saya sendiri sudah di Astra di sini sekarang, bahwa kita tuh benar-benar ngelihatnya itu by merit ya, by daripada achievementnya, bukan berdasarkan stereotype orangnya itu dari mana, ya, gendernya apa, tapi benar-benar berdasarkan achievementnya. Itu benar-benar secara prosesnya, PDCA-nya itu memang ada. Nah, tapi untuk semua audiens kita female yang aspire atau bahkan jadi inspired nih dengan mendengarkan Rina mau jadi female leadership ke depannya, ketika mereka menghadapi tantangan di tempat kerjanya, menghadapi tantangan terhadap stereotyping yang ada di pikiran
pria-pria ini memang jadi lingkungannya terjadi, gitu ya ya. kan? Nah, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa aspired untuk mencapai yang Rina capai gitu? Ya, ya. Kalau saya sih sebetulnya simple ya. Apapun kan yang kita lakukan itu kita punya objektif, gitu ya. Peganglah objektif itu. Tentu saja sepanjang jalannya itu banyak sekali. Rintangan. Ya, rintangan, challenge dan seterusnya. Bukan hanya kalau saya bicara mengenai woman leader, yang seperti Paul juga, yang laki-laki juga untuk mencapai objektif juga banyak tantangan gitu kan. Cuma memang kita di woman leader ini mungkin ada tambahan-tambahan lah gitu. Kalau saya fokus saja kepada objektif gitu ya. At the end sebetulnya orang akan melihat tadi kompetensi, capability on top of masalah gender, masalah stereotype gitu. Asal kita bisa memang membawakan diri kita secara seprofesional mungkin. Karena kadang-kadang ya saya bukan mengkritisi kaum saya ya Paul ya. Kadang-kadang kita tuh pengen minta dimengerti, justru memanfaatkan quote unquote stereotip itu. Oh iya. Ya ada kan misalnya, kan gua kan ini gitu. Ya lu paham dong, gua kan ini gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang, kita juga harus profesional. Tuh dengerin ya. Ya harus profesional gitu. Jadi jangan hal itu menjadi hal yang kita menjadi excuse gitu. Nah, disitulah nanti orang akan gitu tadi menstereotype. Karena menormalisasi. Oke. Gitu. Oh iya, karena Iya kan? kadang-kadang orang, oh iya, aku wanita, jadi aku kan begini. Gua gak bisa begitu. Gitu. Iya, lu nggak bisa ke gue dong, gue kan wanita, gitu dong. Lu begini. harusnya ngertiin Iya. gitu ya. Jadi tadi satu fokus pada objektif gitu ya, karena sepanjang jalan pasti banyak hal yang akan kita lalui. Yang kedua, kaitannya dengan kita woman leader, kita tetap harus profesional dengan apapun kondisi kita. Gitu ya. Tadi saya sebutin kan kita punya beberapa kelebihan lah gitu yang tadi saya bilang. Tapi kita juga banyak kelemahan, to be honest gitu ya. Tapi ini jangan menjadikan kita tadi excuse yang membuat orang jadi itu memandang sebelah mata. Lah iyalah kalau konsep kali ini lo excuse melulu misalnya gitu. Ya kita profesional, bahwa kita di dunia kerja ya kita memang profesional. Kita di balik itu ya kita wanita yang punya banyak ini itu ya itu kan lain hal gitu. Kira-kira seperti itu. Saran saya ya ke teman-teman nih yang yang mungkin tadi punya objektif untuk menjadi seorang woman leader ke depannya. Nah, Rin, aku ada 2 pertanyaan nih. Ini menarik banget ya. Tapi aku coba yang pertama dulu adalah karena aku ngelihat kita bicara juga tadi tentang perjalanan karir Rina, di mana Rina tuh bukan cuma memiliki atau menempati posisi yang berbeda-beda dengan role berbeda-beda, tapi juga memiliki tempat kerja atau bidang industri yang sangat berbeda-beda. Nah, bisa nggak ngasih tahu apa sih advice ke orang yang tiba-tiba dipindahkan ke posisi baru, dipindahkan ke bidang baru, industri baru, iya gitu apa yang harus dilakukan? Karena tadi Rina kan cerita dari IPB, terus tahu-tahu jadi HRD, terus bisa ke bisnis, multi-finance, terus akhirnya menjadi ke digital gitu. Bisa kasih nasihat nggak ke teman-teman kita? Karena kadang-kadang nih generation yang baru-baru ini kadang-kadang suka bingung menghadapi ketika mereka ditempatkan di tempat yang mereka bukan sekolahnya, tahu-tahu mereka di pekerjaan berikutnya beda lagi gitu. Oke. Ya kebetulan karena saya punya pengalaman ya, waktu awalnya mungkin juga sulit ya, tapi begitu kita sudah ketemu polanya, confidence levelnya naik lah kira-kira gitu. Kalau saya prinsipnya gini, apa yang kita lakukan sebelumnya, itu apalagi kalau tempat berbeda, rules berbeda gitu ya, itu tidak menjamin kita bisa melakukan di tempat setelahnya gitu. Jadi kehambelan itu juga butuh gitu. Jadi misalnya gini, oh saya sudah di Astra HRD udah sekian tahun gitu. Begitu pindah rules baru, pasti bisa, jangan gitu. Jadi benar-benar bahwa ini memang rules yang berbeda gitu ya. Challenge yang berbeda lagi gitu. Nah, yang saya lakukan atau saran saya adalah pertama gini deh, kita sebagai orang baru ya sudahlah kita yang memahami dulu gitu ya, baik memahami pekerjaannya, memahami orang-orangnya, kan peersnya ganti gitu ya, atasannya ganti gitu kan, pekerjaannya ganti, jadi kita yang memang harus pahami dulu gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung oh ini begini begitu, kita orang yang belum paham, mungkin belum paham juga lingkungannya seperti apa. Jadi pertama pahami dulu, makanya itu memang harus butuh effort ya, datang apa nih, ini company-nya apa sih bisnis modelnya gitu ya, selama ini proses proses operationnya kayak apa gitu ya, critical point-nya apa, kita pelajari dulu gitu. Kemudian orang-orangnya juga oh di sini culture-nya begini, kalau dengan peers seperti apa, itu kita pelajari dulu, itu yang pertama. Yang setelah itu
selalu kalau pindah kita harus kasih added value gitu ya. Jadi ya kalau kita pindah kita nggak nambah added value kan orang juga pertanyakan so what gitu ya. Jadi kita harus come up dengan sesuatu yang ada added value-nya sehingga orang bisa merasakan kehadiran kita. Gitu, itu yang kedua. Nah setelah itu barulah bahwa kita bisa lebih ngeblend, bisa lebih berkolaborasi. Nah disitulah baru bahwa kita pindah ini terjadi, kita paham, kita membawa added value. Nah kalau ini sudah kita bisa lakukan tadi, confidence level kita naik, Paul. Ya otomatis kan di tempat baru, confidence level kita naik kan. Oh iya, saya membawa hal yang baru, saya menambah added value, tapi saya paham juga apa yang terjadi gitu. Kira-kira gitu. Jadi sepanjang karir saya pindah-pindah ini, selalu di awal itu saya petain dulu deh, saya belajar dulu ini industrinya apa. Karena kita tadi ya, kita harus humble juga. Gue nggak ngerti industri ini, ya kan gue sebelumnya dari industri apa gitu. Jangan merasa bahwa oh gue udah bisa kok di industri sebelumnya, di sini pasti bisa, belum tentu gitu. Kan itu sih saran saya ke teman-teman ya. Keren. Thank you banget, Rin. Nah, pertanyaan kedua. Di Astrape, Rina kan menanamkan nilai guard. Gitu. Nah, bisa cerita nggak ke teman-teman audiens kita nilai guard yang dicanangkan ini dari Rina tuh apa sih gitu? Ya. Jadi kalau ngomong Astrape ya, nilai guard ini adalah intisari dari nilai yang kita sarikan dari apa yang ada sama kita kombinasikan dengan ke depan kita mau seperti apa. Saya sebetulnya orang yang believe bahwa semua orang itu baik, semua orang itu pintar, apalagi anak sekarang ya. Mereka itu cepat banget ya. Tapi yang saya mau tanamkan selalu adalah saya sangat suka dengan basic mentality. Jadi kalau mentalitinya bagus, mindsetnya bagus, sebetulnya dia bisa apa aja. Ya anak-anak sekarang pintar ya. Itu aku setuju. Ya. Aku setuju. Jadi mereka cepat banget diajarin, cepat bisa, diajarin. Tapi kalau dia bisanya dengan mindset atau dengan mentality yang tidak benar, bisa cepat tapi ke arah yang salah. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, jadi saya orang yang believe itu gitu. Saya juga gini, satu lagi yang saya believe adalah kita itu kalau nge-lead itu jangan taktikal. Harus tarik ke objektif. Karena kalau taktikal berubah, kita berubah lagi ngajarinnya. Tapi kalau kita tariknya ke objektif gitu ya, how to-nya kan bisa berubah. Tapi objektifnya sama. Benar. Nah, pemahaman-pemahaman inilah yang nanti kita rangkum di dalam guard itu. Di guard ini banyak mentality atau mindset yang kita pahami ini diperlukan untuk Astrape untuk bisa maju ke depannya. Kalau sedikit mengenai guard-nya, G-nya itu adalah growth ya. Artinya ya kita company itu harus selalu growth. Kalau U itu unity ya, kita kalau kerja itu nggak bisa sendiri. Kita harus bisa sinergi ya. Kemudian A-nya itu adalah achieving. Jadi orang itu harus punya ambisi untuk achieve sesuatu gitu. Kemudian kemudian R-nya ini resilience. Nah, apalagi kita digital company. Oh iya. Ya, jadi harus benar-benar resilience gitu. Dinamika industri, dinamika regulasi itu terjadi terus gitu. Dinamika juga kompetisi. Kemudian R, kemudian D-nya adalah delightful. Tadi at the end apa yang kita lakukan ini adalah untuk siapa? Customer. Ya, stakeholder customer gitu. Jadi kita harus punya mindset bahwa customer ini harus delight ke kita gitu sehingga yang ngalir terus tuh bisnisnya ke kita. Kira-kira seperti itu, Paul. Itu guard-nya kita. Keren. Nah, tadi kan kita udah ngertiin tentang gimana sih ketika seseorang mau masuk ke dunia baru. Gimana juga Rina menciptakan atau mengejawantahkan value daripada guard di dalam perusahaan. Nah, Rin, tantangan mengenai e-money ini kan persaingannya cukup kuat nih. Apa sih kalau kita ngelihat sekarang positioning daripada Astrape yang membedakan Astrape dengan yang lain? Dan kedua, apa sih yang Astrape planning ke depannya supaya teman-teman juga mungkin teman-teman yang tertarik ingin bergabung juga bisa mendengarkan dari CEO-nya sendiri nih. Ya. Mau tahu aja, mau tahu banget. Bocoran-bocorannya. Aku mau tahu gitu banget. Ya. Kalau kita bicara mengenai Astrape ya Astrape adalah salah satu digital payment di Indonesia ya. Mungkin teman-teman tahulah beberapa pemain besar gitu. Nah, apa yang sudah kita lalui di Astrape? Jadi kalau cerita sedikit, Astrape ini kita baru launch tahun 2021 akhir, gitu ya. Belum lama ya? Belum lama ya. Berarti tahun ketiga, keempat lah gitu ya. Nah, sebagai company yang memang baru, kita harus punya apa sih bedanya gitu. Orang kan pasti akan mencari apa sih bedanya gitu ya. Sedikit mengenai performance kita di tahun keempat ini kita sudah punya lebih dari 15 juta pengguna, transaksi sudah lebih dari 180 juta, dengan GTV sudah lebih dari 150 triliun gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan Astrape dengan yang lainnya?
Mungkin kalau kita runtut sedikit ya, bahwa Astra Pay ini adalah digital payment milik Astra ya. Kalau kita paham kan Astra memang kekuatannya salah satunya adalah di otomotif atau transportation related lah gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu value proposition di Astra Pay, bahwa kita mau memfokuskan diri kepada digital payment untuk di apa namanya, di ekosistem terkait dengan otomotif gitu. Nah, apa aja sih yang ada di Astra Pay saat ini? Yang paling utama adalah beberapa feature basic itu pasti ada ya, misalnya kayak kris bisa digunakan dimanapun. Nah, yang berbeda adalah dengan Astra Pay kita bisa melakukan pembayaran cicilan untuk motor atau cicilan mobil di beberapa multi finance milik Astra. Itu salah satunya yang membedakan kita. Kemudian kita juga di Astra Pay bisa digunakan untuk apa? Membeli tiket-tiket transportasi, Paul. Ya, mau naik MRT bisa menggunakan Astra Pay, mau naik Transjakarta, Trans yang ada di seluruh Indonesia itu juga bisa gitu. Jadi itu yang membedakan kita dengan yang lain. Selain itu juga karena kita juga berasal dari ekosistem Astra yang besar, Astra Pay ini juga bisa nanti customer bisa merasakan manfaat dari ekosistem Astra yang besar ini untuk bisa bertransaksi. Kira-kira itu kalau cerita mengenai Astra Pay. Keren. Kalau kita ngelihat dari waktu lahirnya sampai sekarang, itu perkembangannya besar banget ya. Karena kan yang lain tuh udah jauh lebih besar ketika Astra Pay baru dilahirkan, tapi mencapai target seperti ini tuh cukup amazing kan. Nah, kedepannya apa yang di-plan mengenai Astra Pay? Nah, ini ada yang moto banget ya. Iya. Gitu. Ya tentu saja ya nanti ya sebagai sebuah company kan kita juga punya ambisi ya, punya aim, punya objektif gitu ya. Banyak hal yang kita akan lakukan ke depannya, inovasi-inovasi terkait dengan feature mungkin, produk mungkin gitu ya, atau partner baru gitu ya. Nah, semua ini sedang kita godok gitu sehingga kita bisa mencapai objektif kita ke depannya. Nah, nanti kalau teman-teman mau lebih tahu ya ikutin terus kali ya channelnya ini nih ikutin terus Pak ya. Paul ya gitu ya, bahwa ke depannya akan banyak sekali terobosan dan inovasi yang akan kita hadirkan. Tuh, jadi tunggu aja, akan ada banyak terobosan-terobosan baru yang akan dilakukan di Astra Pay. Nah, Rina sendiri sudah memberikan statement akan ada banyak terobosan baru, exciting nih. Nah, Rin, sebagai CEO, sebagai perusahaan digital, tentunya ada beberapa hal yang sekarang tuh lagi benar-benar difokuskan banget lah, karena ada beberapa kasus kejadian dan lain. Itu adalah mengenai tema security, di mana tentang keamanan data, privacy daripada penggunaan, dan juga sekarang daripada attack-attack yang ada sekarang. Gitu. Contoh aja kemarin saya baru dapat data, Amazon punya ekosistem, tadinya itu attack-nya itu sekitar 100 juta attack per hari. Sejak adanya AI, attack-nya menjadi 700 juta per hari. 700 juta attack per hari. Nah, karena adanya benar-benar teknologi yang berkembang, AI yang berkembang, bahkan AI itu bukan cuma digunakan untuk kebaikan, tapi juga untuk yang lain gitu kan. Nah, untuk teman-teman nih gimana sih tentang security di Astra Pay gitu? Supaya mereka tahu di Astra Pay itu tenang, aman, dan nyaman juga ya dengan Astra Pay. Jadi betul banget ya Paul ya. Kalau di top listnya kita, security itu menjadi top priority-nya kita. Gitu top priority. Betul, karena memang ya kita juga sudah hadapi banyak hal terjadi gitu ya, kita juga harus siap-siap. Jadi kita di Astra Pay memang mendudukan itu sebagai priority nomor 1. Dari sisi, kan selalu ya proses, people, dan teknologi gitu ya. Jadi kita nggak cuma, kita pasang bu alatnya. Saya bilang kadang-kadang nggak cuma itu. Gitu, secara proses ternyata kita ada bolongnya juga. Atau secara people-nya orang kita sendiri misalnya yang membawa bahaya itu ke dalam gitu. Jadi kita selalu melakukan hal itu gitu ya. Dan buat kita adalah keamanan data, kenyamanan customer itu menjadi priority. Karena tahu lah ya pengguna digital saat ini kan mau pindah itu gampang banget. Mereka kecewa sedikit atau nggak nyaman sedikit langsung lari gitu, nggak perlu pindah parkir, tinggal pindah jari doang gitu ya. Jadi itu juga kita sangat paham gitu. Jadi keamanan data itu di kita menjadi top priority. Kita melakukan secara reguler melakukan pen test gitu ya, juga melakukan audit terkait dengan security keamanan data ini secara reguler untuk memastikan, dan kebetulan juga secara regulator kita juga cukup ketat ya. Jadi kita selalu berusaha untuk memastikan ini terjadi gitu Paul. Jadi karena buat kita ini penting dan kita paham bahwa ini penting, maka kita melakukan serangkaian activity itu gitu.
Oke, thank you banget. Nah, mengenai tema AI nih yang sekarang juga membesar, Ya, menjadi hype sejak adanya Gen AI. Gen AI Iya, ya. apa yang Astra Pay sebagai company lihat Ya, mengenai AI ini? ya. Kalau terkait dengan AI ya, kadang-kadang kita nggak sadar ya, ternyata kita udah pakai ya, Udah pakai, bener ya iya. gitu. Kita cuma Secara hype gara-gara orang dengar Gen betul, AI, jadi orang tahu-tahu melek mengenai apa AI. sih gitu, oh ini Iya, mah saya udah pakai iya, gitu. Bener banget kalau AI sendiri kan pastilah kalau untuk marketing dengan jumlah data yang banyak, jumlah customer yang banyak, nggak mungkin lah kita nggak pakai AI gitu ya untuk bisa membuat segmentasi, memberikan apa namanya offering yang sesuai gitu. Itu kita sudah pakai. Di sisi operasional juga tadi ya balik lagi dengan volume yang makin membesar kan nggak mungkin semuanya itu tidak menggunakan teknologi atau tidak menggunakan AI. Misalnya kayak chatbot mau nggak mau kan kita harus pakai juga kan biar lebih efisien. Nah memang benar nih perkembangan belakangan nih ya Gen AI ini yang menjadi perhatian kita saat ini di Astra Pay gitu ya. Saya kan cek ke teman-teman, bener loh ternyata mereka udah pada pakai, terutama teman-teman yang di development ya. Ternyata mereka udah pakai kan Gen AI gitu kan untuk mempermudah prosesnya mereka. Cuma memang kita lagi coba apa namanya berdiskusi tadi Gen AI ini bisa positif bisa negatif juga. benar. Nah, bagaimana kita menggovernnya itu yang menjadi isu kita saat ini. Misalnya gini, mereka pakai Gen AI kemudian datanya mereka masukin untuk mendapatkan analisa. Begitu data dimasukin kan bisa kemana-mana. Iya, Gitu. Nah, iya. buat kita oke, ini kita menggovern teman-teman anak-anak kita ini gimana ya? Gitu. Data apa yang boleh, data apa yang tidak. Itu yang menjadi isu nih saat ini karena menurut saya ini penggunaan atau perkembangannya ini nggak bisa kita tahan lah. Nggak bakal bisa. Apalagi anak-anak sekarang canggih ya. Kita aja belum pakai dia udah pakai loh. Iya. Ya kan, oh Iya. cepet banget. Oh ya ibu nggak tahu kan kita pakai ini gitu. Misalnya gitu ya. Nah itu jadi oke itu sisi positifnya. Iya. Tapi kita juga harus jaga-jaga juga lah. Bukan untuk membatasi kreativitas atau inovasi ya. Tapi untuk lebih proper saja gitu. Itu sih saat ini. Keren. Nah, Rin, thank you banget ya untuk menceritakan tentang karirnya Rina, juga memberikan inspiratif talk kepada teman-teman semua di luar sana mengenai seorang wanita di dunia tech juga bisa menjadi leader, bahkan bisa menjadi seorang yang extraordinary. Nah, Rin, ada nggak yang mau disampaikan kepada mereka gitu? Ya, karena tadi ya ini temanya adalah khusus untuk apa namanya menyambut Hari Ibu. Pesan saya cuma satu, woman leader semangat. Gitu doang gitu. Jadi dengan semangat kita bisa tadi mencapai apa yang kita cita-citakan. Rin, thank you banget untuk hadir hari ini. Thank you banget juga untuk bercerita sehingga bisa memberikan aspiratif kepada teman-teman, juga inspiratif pada teman-teman audiens kita di sini. Nah, kepada teman-teman semuanya, kami undur diri. Terima kasih untuk bergabung ke Digitalk di kali ini. Sekaligus menyambut Hari Ibu Nasional Indonesia, kita menampilkan Ibu Rina Apriana sebagai Women Leadership di dunia tech di Indonesia. Bye-bye. Thank you ya, bye.